Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, dan selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu sudah sore juga, yaitu untuk kegiatan ini, adapun kegiatan pendahuluannya adalah berdoa. Untuk kegiatan berdoa saya pimpin untuk agar kelancaran dari kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan, mudah-mudahan sehat semuanya dan tidak ada terkendala yang lain. Baik, saya coba izin share screen Bapak Ibu untuk kegiatan kita atau materi pada hari ini, yaitu pengembangan bahan ajar atau modul ajar. Baik Bapak Ibu, sudah tampak Bapak Ibu tentang pengembangan bahan ajar? Sudah, baik. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini saya jelaskan tentang masalah pengertian bahan ajar itu, ya. Nah, bahan ajar itu merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan pengelolaan implementasi pembelajaran. Artinya, bahan ajar ini adalah sebagai informasi, bisa berupa teks, bisa berupa alat yang digunakan guru untuk dalam proses pembelajarannya supaya pembelajarannya lebih terarah. Nah, yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, Bapak Ibu, bahan ajar ini adalah digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa saja bahan ajar ini yang selalu kita laksanakan, yang selalu kita pegang biasanya adalah buku bahan ajar ini, ya. Tapi lebih untuk dikembangkannya lagi bisa berupa modul ajar, ya. Dalam modul ajar itu bisa berbentuk PPT juga seperti itu. Itu adalah bahan ajar kita yang intinya adalah bahan ajar yang digunakan baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk bahan ajar ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam pengembangannya adalah hal yang menarik, ya. Jadi bahan ajar ini harus yang menarik. Supaya apa? Agar proses pembelajaran kita di dalam kelas itu anak-anak juga menyenangkan. Tapi kalau bahan ajar ini kaku misalnya, ya, akan sulit. Makanya di RPP tertulis itu bahan ajar Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, kalau untuk masa pandemi COVID ini, sering kita gunakan bahan ajar kita, bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan modul pembelajaran, ya. Gunanya untuk apa? Nah, kalau smartphone sekarang sudah sangat canggih Bapak Ibu, ya, teknologi sangat canggih. Jadi bahan ajar anak-anak kita, samping dari buku yang kita berikan atau modul pembelajaran yang kita berikan, juga bisa melalui yang namanya literasi digital. Ya, ini telah disampaikan oleh Pak Ikhlas tadi di awal, ya, di mana bahan ajar melalui literasi digital ini juga menjadi bahan ajar kita untuk dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, jadi apa yang perlu dalam bahan ajar ini? Perencanaan, ya, rencana juga harus pas di situ. Ya, rencananya apa disebut melalui RPP, ya. RPP itu juga ada bahan ajar, perangkat pembelajarannya, ya. Ada RPP, ada bahan ajar, ada materi ajar, ada evaluasinya di situ, ya, jurnal-jurnalnya. Nah, inilah bahan ajar.
Jadi Bapak Ibu, untuk pengembangan bahan ajar ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah sistematis, ya, sistematis, prosedural, dan fakta. Artinya di mana bahan ajarnya tidak boleh mengarang-arang, ya. Yang berupa dengan konseptual, Bapak Ibu harus secara fakta. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pembelajarannya yang menyenangkan, itu melalui permainan. Oh Pak, permainan itu kan bukan suatu yang konseptual. Memang betul, itu kan di dalam kegiatan dalam menyusun bahan ajar yang ada non konseptualnya, ada pun yang konseptualnya. Apa yang konseptualnya tadi? Yaitu tadi berupa fakta. Ya, tak mungkin pula kita menjelaskan materi pembelajaran tentang sepak bola, ya kita memandai pula teknik dasar sepak bola itu, ada pula menendang bola dengan tumit kaki. Ya, selama ini kita tahu cara menendang bola itu menggunakan kaki bagian dalam, di bagian luar dengan punggung kaki. Nah, ini konseptualnya, ya. Dan konseptualnya apa? Ya itu sendiri berupa permainan di situ Bapak Ibu sampaikan dalam bahan ajar itu. Ya, bagaimana untuk mencapai pembelajaran seperti sepak bola tadi dalam PJOK, ya bahan ajarnya harus disesuaikan dengan secara konseptual. Ya, itu yang dimaksud dengan pengembangan bahan ajar, yang mana supaya intinya adalah bahan ajar yang kita kembangkan, yang kita laksanakan itu, yang kita buat itu adalah menarik dan sistematis dan terlaksana di dalam kegiatan mengajar kita di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pelaksanaan pengembangan modul ajar atau bahan ajar. Kesimpulannya intinya adalah Bapak Ibu buatlah bahan ajar yang semenarik mungkin, sistematis mungkin, guna untuk lancarnya dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Nah, jadi kegiatan belajar mengajar itu intinya jelas, ya, yang Ibu sampaikan, terus terlaksana dan tercapai. Ya. Kadang kita membuat bahan ajar bagus-bagus, tetapi tidak terlaksana, itu sama aja dengan tidak apa itu. Jadi walaupun bahan ajarnya simpel, tapi terlaksana yang dia disampaikan, tercapai yang disampaikan. Dan anak-anak juga menyenangkan gitu. Apalagi untuk PJOK. Kita tahu PJOK ini pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Ya, nah, itu. Nah, itu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.